Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gradianto Nugroho, NRP 001. Saya ingin menjelaskan tentang tugas pendahuluan yang ketiga, yaitu tentang Linux. Nah, di dalam Linux itu kita akan mempelajari beberapa hal. Antara lain adalah desktop management, desktop environment, kemudian Windows Manager, kemudian compositing. Dimulai dengan desktop environment. Desktop environment adalah sebuah antarmuka grafis atau graphical user interface pada desktop sistem informasi Anda. Desktop environment ini bisa dibilang sebagai pengganti antarmuka, baris perintah, atau command line interface. Jadi begini, sistem operasi itu kan memiliki desktop environment masing-masing. Tampilan desktop dari sebuah sistem operasi itu bisa dibilang sebuah antarmuka. Contohnya desktop environment yang digunakan pada Windows Vista. Tampilan antarmuka yang digunakan itu adalah milik Windows Vista itu sendiri. Lain halnya pada Linux. Desktop environment pada sebuah distro Linux dapat diubah sesuai dengan selera, karena desktop environment pada Linux biasanya bersifat open source. Jadi Anda bisa menggunakan dengan bebas. Contoh desktop environment pada Linux adalah KDE, GNOME, XFCE, dan lain-lain. Setiap desktop environment memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi intinya adalah desktop environment itu merupakan suatu antarmuka grafis yang dimiliki oleh sistem operasi. Oke. Lalu contoh dari desktop environment yang pertama adalah GNOME, ya tampilannya adalah seperti ini. Kemudian adalah KDE, ini adalah tampilan KDE pada Linux. Kemudian LXDE, ya beginilah tampilannya. Kemudian XFCE, yang ada gambar tikus di tengah, ini adalah tampilan desktop environment juga. Ya, itulah beberapa tampilan desktop environment pada Linux. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Windows Manager. Windows Manager adalah interface utama antara X-Window sistem dengan user. Tanpa Windows Manager, sistem akan lebih sulit digunakan. Dan tidak akan terlalu bersifat produktif. Windows Manager menyediakan fungsi-fungsi pengontrolan dan kustomisasi border, menu, icon, virtual desktop, button, serta toolbar. Ini adalah beberapa tampilan dari Windows Manager. Yang pertama adalah tampilan dari Kompis. Ini adalah tampilan dari Kompis. Kemudian selanjutnya adalah Enlightenment 17. Ya, beginilah tampilannya. Dan yang ketiga adalah IceVM. Ini adalah tampilan Windows Manager dari IceVM. Dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang compositing. Apa itu compositing? Compositing adalah sebuah Windows Manager yang berupa Windows Manager yang menyediakan aplikasi sebuah buffer of layer untuk setiap jendela. Jadi Windows Manager composite buffer jendela ke dalam sebuah gambar yang mewakili layar dan menulis hasilnya ke dalam memori display. Ya, itulah yang disebut dengan compositing. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Gradianto Nugroho, NRP 001. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pemakaian sudo seperti di dalam soal, yaitu sudo apt-get install nama aplikasinya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah kita harus membuka terminal dulu dengan cara Alt+T. Oke, setelah terminal terbuka, kita ketikkan sudo spasi su, kemudian enter. Nah, di sini kita masukkan
apa namanya apt, ketikkan apt nget install, kemudian nama aplikasinya adalah saya contohkan dengan nama Viclet, kemudian enter. Nah, itu akan menginstal sendiri secara otomatis. Sekarang kita akan melihat hasilnya, yaitu setelah programnya terinstall, maka Viclet kita tuliskan Gradianto 001, kemudian enter. Ya, gini adalah hasilnya dengan program aplikasi yang dibuat oleh apt get install, kemudian namanya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gradianto Nugroho, NRP001. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara menginstal sebuah program dengan shortcuts. Yang pertama adalah, sebelumnya saya sudah mendownload Google Chrome bertipe program Deb atau Debian. Pertama saya lakukan ada ls. Nah, di sini adalah seperti kalau di command line itu bla 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 tanda tanya. Jadi di sini dijelaskan itu ada desktop, dokumen, downloads, musik, picture, dan lain-lain. Nah, sebelumnya saya sudah mendownload Google Chrome dengan tipe program Deb, itu saya taruh di downloads, kemudian saya cd. Kemudian di sini jangan lupa, di sini adalah sensitif terhadap huruf dan besar hurufnya juga. Kemudian ini, kemudian kita ketik ls kembali. Nah, di sini ini kita sudah mempunyai lampu hijau, yaitu Google Chrome-nya berversi sudah berwarna hijau, karena sebelumnya sudah saya atur agar langsung bisa dijalankan. Sebenarnya dasarnya itu adalah warna merah karena belum di-execute, dan itu memakai program lainnya atau shortcut lainnya. Nah, di sini saya sudah mengatur sedemikian rupa sehingga tulisannya sudah hijau, atau artinya lampu hijau dan bisa dieksekusi. Kalau merah itu artinya read only. Kemudian kita ketikkan sudo apk get install Google Chrome.dev. Maaf, bukan APK tetapi APT. Ini adalah APT. Nah, dia akan terinstall tapi tidak sempurna karena dependensinya pada Ubuntu saya berbeda. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Gradianto Nugroho, NRP001. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan tentang konsep repository. Apa itu repository? Repository merupakan tempat penyimpanan ratusan aplikasi atau program yang telah diatur sedemikian rupa sehingga dan tersedia untuk dapat diakses melalui internet yang dilakukan oleh sistem operasi Linux. Namun, repositori tidak hanya dapat diakses melalui internet saja, tetapi kita juga dapat menggunakan alternatif repositori melewati distribusi pada media lain seperti DVD, yang tentunya sangat membantu sekali untuk kita yang tidak memiliki koneksi internet yang cepat. Ketika melakukan update repositori Ubuntu, kita melakukan download repository dari alamat server yang ada pada contoh /etc/apt/source.list, dan default alamat server yang ada pada source.list tersebut adalah alamat server luar seperti archive.ubuntu.com, kemudian security.ubuntu.com.server.
Repository di sini berfungsi sebagai server yang menyediakan kumpulan paket software ataupun kumpulan aplikasi dari distro-distro Linux yang bisa diakses melalui internet kapan saja dan di mana saja. Jadi itulah konsep yang dinamakan repository, atau dengan kata singkatnya, repository itu adalah tempat penyimpanan aplikasi yang nantinya akan bisa diakses melalui internet. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya nama saya Gradianto Nugroho, NPK 01. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu dependensi. Oke, dependensi bisa diartikan sebagai ketergantungan, atau nama lainnya di Linux, dependensi berarti paket lain yang digunakan atau dibutuhkan untuk menjalankan sebuah paket. Nah, misalnya aja nih, paket D memiliki dependensi terhadap paket A, paket B, serta paket C. Di dalam paket D akan berjalan dengan baik jika kita menginstal paket A, paket B, dan paket C. Ketiga paket tersebut harus diinstal agar paket D berfungsi baik dan juga bekerja secara maksimal. Misalnya aja di Ubuntu nih, paket Ubuntu desktop meminta dependensi lebih dari yang dibutuhkan. Padahal jika beberapa paket tidak diinstal atau diikutkan sebagai dependensi, Ubuntu tidak bermasalah saat berjalan. Paket-paket yang saya maksudkan adalah paket-paket semacam GNOME Games. Paket-paket sejenis ini kan tidak urgent atau tidak mendesak gitu. Biasanya saya uninstall. Kemudian dependensi biasanya sering berkaitan dengan penggunaan library. Developer di Linux biasanya berkonsentrasi untuk mengembangkan aplikasinya sendiri, atau karena bersifat open source jadi bisa berkreasi sendiri itulah, tanpa memusingkan pembuatan untuk menyertakan library yang bersangkutan. Karena sifat-sifat di atas yang sangat bagus, saya meringkas keuntungan dependensi adalah yang pertama, kemudahan pemakaian sebuah aplikasi, yaitu aplikasi tersebut tidak perlu memaketkan library bersama-sama aplikasi, sehingga ukuran aplikasi bisa diringkas dan juga bisa ukurannya menjadi kecil. Kemudian yang kedua adalah fleksibilitas aplikasi. Di luar dependensi default, ada dependensi recommended atau suggested. Dua dependensi ini akan melengkapi kemampuan aplikasi yang bersangkutan jika paket-paket yang dimaksud diinstal. Contoh aplikasi file roller atau manager arsip GNOME merekomendasikan memakai Unrar, P7zip, ARJ, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah menghemat space hard disk. Penggunaan file atau paket dependensi bersamaan oleh dua atau lebih aplikasi akan menghemat space hard disk. Ini digunakan secara ekstensif bersama-sama fitur Symlink. Fitur inilah yang tidak ada di Windows. Dan yang keempat, memudahkan pelayanan support berkaitan dengan aplikasi. Yang kelima dan yang terakhir adalah memudahkan penanganan advokasi berkaitan dengan lisensi. Nah, itulah penjelasan saya tentang dependensi serta keuntungan memakai dependensi. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang interface. Nanti akan keluar gambar logo Linux serta informasi tentang sistem operasi yang saya pakai. Oke, yang pertama adalah mendownload Screenfetch. Ini saya sudah mendownloadnya dalam bentuk zip. Saya simpan di download. Ya, ini adalah bentuk zipnya. Lalu saya klik kanan, lalu extract here, dan akan keluar seperti ini. Kita double klik, ini kita copy screenfetch/dev, kita copy di downloads ini, lalu kita klik kanan, double klik, display, kemudian kita copy semuanya, lalu kita paste di tempat yang baru dan akan kita beri nama screenfetch. Kemudian kita tutup. Kita buka terminal. Ya, lalu kita ketikkan sudo su. Karena tadi saya menyimpannya di downloads, maka kita buka folder download dengan cara seperti ini. Ya, kemudian kita ketikkan chmod
plus x dengan nama yang tadi udah kita buat screen fetch. Kemudian kita panggil foldernya dengan cara titik slash nama filenya, lalu oke. Ya, bisa dilihat di sini ini adalah lambang dari Linux sendiri. Kemudian ini adalah informasi seputar sistem operasi yang saya pakai. Oke, yang selanjutnya adalah mengganti tema, icon, serta wallpaper. Yang pertama adalah klik kanan, kemudian change desktop background. Ya. Kemudian, nah di sini yang pertama background kita bisa ganti dengan apa yang kita mau, misalnya batu-batu di sini. Nah, background sudah berganti. Oke, kemudian temanya kita bisa ganti dengan tema yang seperti ini. Ya, temanya sudah berganti. Ya, temanya berganti. Kemudian save as. Kemudian fonts. Ini untuk fontsnya bisa diganti juga. Ya, ini untuk apa namanya, ikonnya mau besar atau memang super ekstra besar, ya kita bisa atur di sini. Ya, sedang ini kita cancel saja. Ya, oke. Berikut adalah cara-caranya. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya adalah soal tentang user management. Ya, jadi dalam user management kita membuat dengan nama sysop dan masukkan user tersebut ke dalam grup well. Kemudian yang kedua adalah dengan nama saya dan passwordnya adalah nrp. Jadi saya mulai saja. Kita buka dulu catatan ADT, yaitu terminal. Ya, kita ketikkan dulu sudo su biasa. Oke, udah masuk. Kita klikkan grup add spasi well. Oke, lalu enter. Ini saya masukkan ke grup add karena saya akan masukkan ke dalam sebuah grup. Lalu setelah itu membuat usernya, yaitu dengan cara mengetikkan user add min g well ampas. Ya, kemudian saya akan memberikan passwordnya, passwd ampas. Ya, passwordnya 12345 sorry 12345 12345. Oke. Ya, kita coba lihat di sini. Sorry, di sini gas mana? Gas kurang. Ya, oke. Ini ya, ini ampasnya terlihat yang tadi saya buat. Kemudian saya akan membuat lagi. Oke, sudo su. Saya masuk ke dalam gas agar terlihat. Maaf, dan saya kembalikan dulu ke asal, yaitu ke Gradianto. Oke, saya masukkan dulu passwordnya. Ya, oke. Tadi saya sudah berhasil membuat grup. Lalu saya akan membuat atas nama saya sendiri, yaitu dengan cara user add, lalu dengan nama saya Gradi. Oke, saya akan memberi password juga, passwd
aplikasi Grady. Passwordnya adalah NRP saya. Ya, successfully. Oke, kita tutup boleh. Sini kita close karena di sini tidak terlihat. Oh, ini sudah terlihat user yang saya buat tadi. Oke, cukup sekian. Terima kasih.